Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara, sehingga pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih, kitab Sabilul Muhtadin, yang membicarakan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berihram. Setelah 2 pekan pondok kita mengisi taklim setiap malam minggu. Yang pertama kemarin turun, waktu itu berada di Palangkaraya mengikuti MTQH. Kemudian minggu berikutnya itu acara selamatan di tempat ketua Badan Pengelolaan Masjid Al-Jihad. Nah, hari ini malam ini kembali kita menyambung pelajaran yang kemarin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, dzurriyyah, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikad dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau binatang perburuan lari dari tanah haram
kemudian dibunuh di tanah halal, tidaklah wajib mengganti atau bayar dam dan tak kita. Ini binatang buruan lari ke tanah haram, dari tanah haram jangan lari ke tanah halal, artinya keluar pada kota Makkah atau Madinah. Binatang buruannya, lalu kemudian dibunuh di tanah halal oleh orang yang berhirang tadi. Nah itu tidak wajib mengganti. Demikian juga kalau binatang buruan itu dari tanah halal lari ke tanah haram, kemudian kembali lagi ke tanah halal, lalu dibunuh di tanah halal, tidaklah wajib mengganti. Ya, asalnya binatang ini dari tanah halal, artinya di luar Makkah, lalu masuk ke dalam Makkah, lalu keluar pulang, lalu dibunuhnya. Nah itu tidak wajib juga mengganti. Kalau seseorang berdiri di tanah haram, kemudian keluar ke tanah halal untuk memasang jerat, umpamanya jerat atau jaring, ya kan? Lalu karena binatang perburuan, tidaklah mengganti. Ya, tidaklah mengganti karena ini keluar sudah dari tanah haram ke tanah halal. Dan juga tidak mengganti membunuh binatang perburuan yang kepalanya termasuk ke tanah batas tanah haram, sedang seluruh kakinya berada di tanah halal, kecuali kalau sampai anak panah umpamanya ke kepala yang di tanah haram, maka wajiblah mengganti. Nah jadi ini binatangnya, ya kan, kepalanya di tanah haram, seluruh kakinya, tangannya di tanah halal, lalu dibunuhnya. Nah itu tidak wajib juga mengganti, terkecuali udah sedikit kalau sampai anak panah umpamanya ke kepala, karena kepalanya artinya dia di tanah haram, artinya anak panah itu mengenai kepalanya, sedangkan kepalanya ini yang terletaknya itu di tanah haram. Nah wajiblah mengganti. Wajib mengganti kalau perburuan itu di tanah halal, lalu anak panah yang sampai kepadanya di dalam tanah haram, ya, dalam tanah haram itu wajib mengganti. Dan juga jika anjing perburuan di dalam tanah haram dan tanah haram itu menjadi jalannya, maka wajiblah mengganti atau bayar dam. Demikian juga haram bagi orang yang tidak berihram memotong atau mencabut semua tumbuh-tumbuhan tanah haram. Nah ini haram juga bagi orang yang tidak berihram, ya, bagi orang yang tidak berihram memotong atau mencabut semua tumbuh-tumbuhan tanah haram, ya, baik pohon kayu maupun rumput yang basah, baik milik orang atau bukan milik orang, sekalipun pohon yang ditanam dan dipelihara oleh orang.
sekalipun pohon yang ditanam dan dipelihara oleh orang. Karena Nabi SAW bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, Inna hadzal balada haramun bi hurmatillahi la yuqadu syajaruhu wa la yunaffahu sayruhu wa la yuftala khalahu. Artinya negeri ini haram disebabkan diharamkan Allah, disebabkan diharamkan Allah. Janganlah ditebang pohon kayunya, jangan dikejutkan binatang perburuannya, dan jangan dipotong rumputnya yang basah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, ya kan, di tanah haram itu kita tidak boleh sembarang mencabut pohon atau rumput-rumputan, ya. Nah, itu tidak boleh, walaupun tidak dalam keadaan ihram. Apakah lagi kita sedang berihram? Tanah haram dikiaskan dengan kota Makkah, itu tanah haram. Dikeluarkan dari kata rumput yang basah ialah rumput kering. Boleh dipotong, namun tidak boleh dicabut kalau akar-akarnya masih baik. Dan kalau kena air dapat tumbuh. Dan bagi yang memotongnya tidak dikenakan fidyah. Namun rumputnya itu tadi kering, ya kan? Kalau masih basah, nah itu kan ada juga fidyah. Dan kalau dicabut dalam keadaan yang seperti ini, maka dianggap berdosa dan wajib membayar gantinya. Ya, walaupun kering tadi, kada boleh juga mencabutnya. Kalau memotong boleh, tapi kering rumputnya, ya. Nah, kalau mencabut, berarti ini sampai akar-akarnya, ini kada boleh. Wajib membayar gantinya atau dam dan begitu. Dan kalau tumbuh-tumbuhan tanah haram ditanam di tanah halal, tidaklah berpindah kehormatannya. Atau tumbuh-tumbuhan tanah halal ditanam di tanah haram, tidaklah mendapat penghormatan sebagaimana tumbuh-tumbuhan tanah haram. Tidaklah wajib mengganti disebabkan memotong kayu yang termasuk ke tanah haram, sedang pohonnya di tanah halal. Tetapi wajib membayar gantinya. Ini misalnya pohon, ya, pohon kayu tumbuhnya di tanah halal, lalu dahan cabangnya ini masuk ke tanah haram. Nah, itu dari sini tidak wajib mengganti, ya, disebabkan memotong kayu yang termasuk ke tanah haram, sedang pohonnya di tanah halal. Tetapi wajib membayar gantinya, ya. Dan kalau membunuh burung di atas dahannya, wajib membayar dam. Ya kan, kalau membunuh burung yang ada di tanah, di atas dahannya, yang dahannya itu masuk ke tanah haram, maka itu wajib membayar dam. Karena memotong dahan kayu yang termasuk ke tanah halal, sedang
memotong kayu, memotong dahan kayu yang termasuk ke tanah halal, sedang pohonnya di tanah haram. Nah, jadinya kalau pohonnya itu tadi tumbuhnya di tanah haram, ya kan? Namun daun cabangnya ini menyebar ke tanah halal, kita potong, nah itu tetap kita wajib membayar dan menggantinya. Tetapi tidak wajib mengganti kalau membunuh burung perburuan yang hinggap di atas dahan kayu itu. Ya, kalau kita membunuh burung yang ada hinggap di atas dahan kayu itu, dan dahan kayu itu di area tanah halal, itu ada kadar bayar dam, ya kan? Lain kita memotong. Kalau memotong kayunya, ya kan, karena itu tumbuhnya di tanah haram, nah itu membayar dam. Kalau biji buah kayu ditanam di tanah halal, maka tetaplah pada kayu itu hukum asalnya. Kalau biji buah kayu, ya, biji buah kayu ditanam di tanah halal, maka tetaplah pada kayu itu hukum asalnya. Haram menebang pohon kayu yang setengah pohonnya di tanah halal dan setengahnya lagi di tanah haram. Haram menebang kayu yang setengah pohonnya di tanah halal dan setengahnya di tanah haram. Artinya perbatasan, ya kan? Perbatasan, sebagian pohonnya ini ke tanah halal, sebagiannya ke tanah haram. Nah, itu kada boleh jadi dipotong. Dan kalau dipotong pada tahun yang lain, haramlah memotongnya, melainkan dahan kayu yang dipakai untuk membuat sugi atau dahan lainnya, maka tidaklah haram memotongnya, karena orang banyak memerlukannya. Yaitu kecuali dahan itu, pohon itu tadi dijadikan untuk sugi atau siwak, ya kan? Nah, maka kada haram memotongnya. Boleh mengambil daun dengan tidak direnggut. Boleh mengambil daun dengan tidak direnggut sehingga merusak pohonnya, dan boleh memetik buahnya karena pohonnya dipotong atau dicabut, yang daunnya dipergunakan untuk atap atau untuk dijual. Boleh memotong atau mencabut kayu yang berduri sekalipun bukan tumbuh di jalan raya. Boleh memotong atau mencabut kayu yang berduri sekalipun bukan tumbuh di jalan raya. Dan boleh memotong atau mencabut semua pohon atau dahan yang dapat mengganggu orang berjalan, seperti kebolehan membunuh binatang perburuan yang dapat menyakiti orang. Boleh memotongnya untuk dijadikan makanan binatang atau dijadikan obat bagi orang yang sudah diserang penyakit, tetapi tidak boleh untuk obat yang akan dipergunakan orang yang belum sakit. Inilah yang tercantum di dalam kitab Tuhfah, yang berbeda dengan yang disebutkan di dalam kitab Nihayah.
dimakan manusia karena diperlukan. Namun yang diperbolehkan memotongnya sekedar perlu saja, dan tidak boleh memotongnya untuk dijual bagi orang yang memberikan makan binatang atau untuk mengobati orang lain. Dan juga boleh memotong dan mencabut pohon di sawah seperti gandum, padi, jelai, jagung, tembakau atau tanaman lainnya dengan tidak membayar gantinya. Haram memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal. Haram memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal atau ke tanah haram yang lainnya. Tidak boleh dibedakan, baik tanahnya maupun batunya yang dijadikan tempat air seperti kendi yang dibikin dari tanah haram, sekalipun dengan niat mengembalikannya, maka wajib mengembalikannya ke tanah haram sekalipun sudah pecah. Tetapi kalau tidak dikembalikan, tidaklah dibayar gantinya, dan dengan mengembalikannya hilanglah haramnya, seperti hukum menguburkan ludah di dalam masjid. Inilah hukumnya kalau tidak diketahui bahwa tanah tempat air itu diambil dari tanah halal. Umpamanya diketahui dengan yakin atau dengan dugaan kuat atau diragukan bahwa berasal dari tanah haram. Dan kalau tidak diketahuinya yang seperti itu, tidaklah haram memindahkannya. Sebagian besar ulama kenamaan di Makkah mengatakan bahwa tanah yang dibikin tempat air di Makkah karena sekarang ini diambil dari tanah halal. Memindahkan sesuatu dari tanah halal dan batunya ke tanah haram menurut sebagian ulama makruh, yaitu disebutkan di dalam kitab Raudah dan Tuhfah. Dan sebagian ulama lagi berpendapat menyalahi keutamaan seperti yang disebutkan di dalam kitab Majmu' dan Nihayat. Dan dapat dibedakan kedua masalah ini, memindahkan sesuatu dari tanah haram ke tanah halal berarti mengurangi kemuliaannya, dan memindahkan sesuatu dari tanah halal ke tanah haram berarti memuliakannya. Nah, jadi kita bila memindahkan sesuatu, ya apakah dari tanah haram lalu ke tanah halal, nah itu mengurangi sedikit kemuliaannya. Dan apabila kita memindahkan sesuatu itu dari tanah halal lalu kita pindahkan ke tanah haram, maka itu akan menambah kemuliaan sesuatu itu tadi. Haram mengambil bau-bauan Ka'bah dan kiswah Ka'bah. Haram mengambil bau-bauan Ka'bah dan kiswah Ka'bah. Kiswahnya artinya kain yang membalut Ka'bah dengan kiswah. Itu kada boleh diambil. Kada boleh kalau misalnya membawa gunting, ya kan, lalu digunting sedikit barang dari asal pabrikan, kada boleh. Makanya lampunya itu diikat orang ke atas, kalau kada ada orang turunan ke bawah. Dikhawatirkan jamaah ini pasti ada yang nakal belum menggunting ya, kiswahnya itu tidak apa kan? Jadi dia kalau kawat pasti di jalan ke atas supaya orang sampai
berjangkau, melakukan yang kada berjangkau karena tinggi ya, itu memang kada boleh. Haram tadi mengambil bau-bauan Ka'bah dan kiswah Ka'bah, maka wajib mengembalikan barang yang diambil. Kalau seorang ingin mengambil barokah dengan wangi-wangian Ka'bah, maka hendaklah dia membawa wangi-wangian sendiri, kemudian disapukan ke Ka'bah. Sesudah itu diambil lagi. Ya, sesudah itu diambil lagi. Kiswah Ka'bah seperti yang diterangkan di dalam kitab Raudah yang dinukil dari Ibnu Salam, apakah diperlakukan menurut kehendak imam? Kalau biasanya biaya kiswah itu diambil dari Baitul Mal, maka urusannya diserahkan kepada Baitul Mal, baik dijual atau diberikan. Karena Khalifah Umar bin Khattab membagi-bagi kiswah Ka'bah kepada jamaah haji. Ini kalau kiswah itu dibiayai oleh Baitul Mal. Tetapi kalau dari harta wakaf, misalnya kiswah Ka'bah dibiayai dari harta wakaf, maka segala hasilnya kembali kepada Ka'bah. Kalau oleh yang mewakafkan agar dijual atau diberikan atau lainnya, maka harus dilaksanakan sesuai dengan syarat wakif tadi. Namun yang terjadi pada masa ini bahwa wakaf tidak disyaratkan apa-apa, hanya disyaratkan menggantinya pada setiap tahun. Dan setelah dimaklumi bahwa Bani Saibah yang menerimanya pada setiap tahun, karena itulah para ulama pada hari ini mengatakan boleh Bani Saibah pada hari ini mengambil kiswah dan menjual serta mengambil harganya untuk mereka sendiri. Sunat bagi setiap orang mengambil air Zam-Zam dan membawanya ke negerinya masing-masing karena mengambil barokah. Ya kan, kalau air Zam-Zam ini kenapa kita bawa ke kampung, ke halaman, ya kan? Itu yang dapat kita bawa lah. Pada yang lain-lain itu kan berupa oleh-oleh atau apa saja, itu terkadang oleh-oleh itu dari negeri luar Arab juga ya kan. Ada yang dari Cina, ada yang dari mana oleh-oleh. Karena mesti dari Makkah itu sendiri. Pengganti membunuh binatang perburuan dan pengganti memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan tanah haram itu adalah dam takhir dan takdir namanya. Dam takhir dan takdir. Kalau yang dibunuh itu binatang buruan yang mempunyai persamaan dari binatang seperti unta, sapi dan kambing, maka wajib membayar persamaannya. Dan kalau tidak ada persamaannya dari binatang ternak yang lain, maka wajib membayar nilainya saja, harganya saja pada tempat membunuh binatang perburuan itu dan pada waktu itu. Maka wajib bagi yang membunuh unta membayar seekor unta sebagai gantinya, ya, sebagai gantinya tamnya kita. Dan tidak memadai unta itu diganti dengan sapi, tidak bisa. Kalau misalnya membunuh unta, bayar unta juga. Tidak bisa membunuh unta lalu diganti dengan sapi, tidak bisa. Atau misalnya membunuh sapi, kegantiannya kambing, tidak boleh. Tapi boleh, misalnya kita membunuh kambing, ya kan? Lalu kegantiannya sapi. Atau membunuh sapi misalnya, lalu kegantiannya unta, boleh. Ya kan? Bagaimana ya kan? Nah, kalau berhalus berkurang, ya itu tidak diperbolehkan.
maka wajib bagi orang yang membunuh unta membayar seekor unta sebagai gantinya dan tidak memadai unta itu diganti dengan sapi dan tidak dapat diganti juga dengan 7 ekor kambing kalau lebih karena penggantian binatang berbolong itu dipelihara jenisnya ya, dipelihara jenisnya. Kalau membunuh burung unta serupa dengan unta, maka tidak sama dengan sapi dan kambing, maka wajib bagi yang membunuh sapi, unta atau keledai liar, zebra mengganti dengan seekor sapi, dan bagi yang membunuh burung merpati atau yang serupa itu mengganti dengan seekor kambing atau biri-biri, dan bagi yang membunuh kijang, jantan atau betina wajib membayar dengan seekor kambing jantan atau betina umurnya setahun. Bagi yang membunuh kelinci jantan atau betina wajib membayar dengan seekor kambing jantan atau betina apabila sudah kuat berjalan sebelum sampai usia setahun. Bagi yang membunuh binatang yalbu baik jantan atau betina wajib mengganti dengan seekor anak kambing jantan atau betina yang berumur 4 bulan yang sudah tidak lagi menyusui kepada ibunya, tetapi hendaklah sifatnya kurang dari umurnya, dan kambing sebagai ganti membunuh kelinci karena kelinci lebih mahal daripada yalbu. Bagi yang membunuh dan Ummu Hasan wajib mengganti dengan seekor anak sapi. Binatang perburuan yang tidak pernah diterapkan oleh Nabi SAW hendaknya disesuaikan dengan nilai binatang serupa yang ditentukan oleh 2 orang yang adil, cerdik dan faqih pada bab qiyas. Allah SWT berfirman, yahkumu bihi dawa adlin minkum, artinya menurut putusan 2 orang yang adil antara kamu sebagai haknya. Hadis apa? Surat Al-Maidah ayat 50 ayat 95. Nah, barangkali sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi